Ketika misalnya dia mau achieve angka 10M, aku tanya sama dia, paling besar pendapatan kamu berapa? Misalnya paling besar ternyata pendapatan dia 5 juta. Itu nggak bisa Mm-mm. Mas langsung 10M. Otaknya akan nolak gitu. Jadi harus ada tangga tangga menuju ke arah sana. Paling tidak 2 kali lipat dulu dari itu. Baru nanti naik lagi, baru nanti naik lagi. Berbarengan dengan tabungan semesta dia juga harus mengikuti proses itu. Tapi kesadaran paling pertama adalah mengetahui, bisa nggak terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kamu sudah yang tanpa batas itu. Bahwa kamu sudah ruang kesadaran, bahwa kamu adalah ruang kelimpahan. Kalau mau cepat ya Mas Hendra, kalau teman-teman mau cepat nih, siapapun yang dengar YouTube ini, kalau mau cepat, stay sebagai kelimpahan dan kesadaran aja, itu udah bisa bikin cepat manifesto, Mas. Seneng, sedih, cinta. Disayangi, disakiti, itu udah keutuhan, itu cinta. Kita terima itu sebagai satu paket, itu adalah diri kita. Kalau kita hanya menerima bahagia aja, nggak menerima yang sebaliknya, yang dihianati, ini bukan keutuhan. Kalau kamu menolak yang satu, bukankah kamu sama aja nolak diri kamu sendiri? Oke, oke, Dan oke. itu yang terjadi dalam cerita looping. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi dengan sahabat kita yang istimewa, Teh Feby, bersama Abundant Revolution, yang selalu mengajarkan sesuatu yang mungkin baru bagi kita semuanya, sehingga kita benar-benar menyadari diri kita sebenarnya adalah entitas tanpa batas gitu ya. Terhubung kita ini antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, hari ini tentu tidak hanya Teh Feby aja yang hadir. Ada tiga sahabat kita, ada Mbak Norita dari Johor ya, dari Malaysia. Kemudian ada Ibu Nur Aini dari Bekasi dan satunya lagi ada Mas Muhammad Ilwan gitu ya, dari Kalimantan kalau nggak salah gitu. Nah, senang sekali bisa bertatap layar bersama sahabat-sahabat yang istimewa. Langsung saja yang pertama Teh Feby, ada kabar apa di Abundant Revolution mungkin perlu di-share ke teman-teman semuanya gitu. Silakan Teh. Ya, makasih banyak Mas Hendra. Jadi pertumbuhan Abundant Revolution tuh luar biasa banget Mas, kalau aku lihat. Dia bertumbuh bersama teman-teman, bertumbuh bersama teman-teman di dalam satu pemahaman bahwa mulai mengenali siapa sejatinya mereka yang sudah tanpa batas, entitas tanpa batas yang berkelimpahan. Jadi kekuatannya sebenarnya di titik itu, Mas. Di titik di mana kita adalah bagian dari Tuhan. Kita adalah yang tanpa batas, kita adalah entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan. Nah, itu penguatan sekali tuh di materi Abundant Revolution kita untuk bisa dipahami bahwa sejatinya kita, semua yang kita butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Dan itu dikenali di awal materi kita. Nah, nyamannya 30 hari daily rutin itu membuat mereka punya habit baru untuk mengenal sejatinya mereka. Bahwa kekurangan, penderitaan, dan lain-lain itu terjadi ketika seseorang melihat ke tempat yang salah. Substansinya, dirinya sejati udah yang tanpa batas, tapi melihat yang terbatas gitu Mas Hendra. Nah, di titik dia yang sejati udah tanpa batas, tapi dia melihat yang terbatas, yang melimitasi dia, berupa emosi, keinginan, dan ego yang kadang merasa diri jadi korban, merasa diri jadi menderita, disitulah loopingan-loopingan terus terjadi gitu. Solusinya, mereka terus balik melihat kesejatian mereka yang tanpa batas itu. Dan melihat bahwa segala sesuatu yang digelar oleh semesta, itu harus mereka sambut sebagaimana judul keutuhan, bahwa sejatinya mereka itu udah cinta murni tanpa batas. Ketika kita bilang cinta, yang bahagia diterima, yang nggak enak juga diterima. Ketika kita menerima semuanya, menyadari itu sebagai sebuah keutuhan, di situ segalanya terurai, Mas Hendra. Segalanya terurai, loopingan terhenti ketika dia menyadari bahwa dia udah ruang kelimpahan, dia udah ruang kesadaran. Nah, praktek itulah Mas Hendra yang dirasakan oleh Mas Ilwan di Kalimantan, Mbak Nuraini di Bekasi, dan Mbak Norita, kakak Norita di Malaysia. Dan luar biasa gitu testimoninya kalau menurut aku gitu. Karena buat Bu Nuraini sendiri tidak hanya terjadi sama diri dia bahwa proyek lancar, nanti mungkin beliau cerita, tapi ketika dia ngajarin lagi sama orang lain, manifest motor loh mas yang Wah, diajarinnya.
Nggak hanya Mantap. manifest orang yang belajar loh, Mas. Ya, harapan kita itu, Mas Hendra. Harapan kita adalah teman-teman yang belajar nggak tergantung lagi sama kita gitu. Karena semua udah ada di sendiri nih. Bentar lagi juga Mbak Nuraini kan lepas, udah nggak akan pernah curhat-curhat lagi, Mas. Karena udah Hmm. tahu kuncinya ada di dalam, buat apa lagi nelfon, curhat, udah enggak, udah ada kuncinya di dalam. Begitupun Kakak Norita di Johar Baru. Sekarang kalau sending message ke aku isinya semuanya kebahagiaan. Itu membahagiakan sekali gitu. Jadi substansinya itu, Mas Hendra. Dari Hmm. materi dan daily rutin 30 hari dijalankan, itu isinya cuma sending love di 30 hari itu. Substansi intinya apa? Bahwa cinta menyelesaikan semuanya. Cinta Cinta menyelesaikan semuanya. melarutkan semua permasalahan. Cinta Oh, oh menjadi ya. solusi untuk semua permasalahan kita. Balik lagi ke kita. Balik lagi ke diri kita yang memang sudah cinta sejati itu. Udah Oke. cinta murni tanpa batas itu. Solusinya Iya. cuma itu, Mas. Dan solusinya gampang banget. Segampang kamu bernafas. Enggak susah, Mas. Enggak disuruh pakai semedi, enggak disuruh pakai meditasi, enggak disuruh pakai mandi kembang, enggak, Mas. Cuma disuruh sadar nafas syukur aja. Gitu, Mas Hendra. Mungkin pembukaan dari aku. Jadi kalau misalnya kita sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, kalau ingin berjumpa Tuhan, tapi harus jauh-jauh gitu ya, butuh effort, butuh uang yang banyak untuk ketemu Tuhan, itu sama seperti eh, lautan yang kemudian dia beli air di pinggir pantai gitu ya Teh ya. Dia udah Kayak lautan, gitu. tapi beli air di pinggir pantai. Kalau kalau analoginya sama kayak gini, Mas. Ikan yang udah ada di samudra luas, tapi dia bilang gini, Mas Hendra, di mana air, di mana air, di mana air gitu. Padahal dia udah ada di dalam laut, udah ada di dalam air. Itu sama kayak kita dulu. Mana air, mana air, mana air, aku mau bertemu air. Padahal dia udah nyemplung di air, Mas. Kurang Oke. lebih kayak gitu. Padahal dia udah ada di dalamnya. Dan Ya, Allah ya. semesta dan kebaikan itu melingkupi segala sesuatu, termasuk kita. Mm-mm, mm-mm. Teh, aku sebelum ke teman-teman yang istimewa siang hari ini, ada sesuatu yang aku agak mengganjal gitu ya, pengen bertanya ke Teh Feby gitu. Nah, setelah kelas, TVB itu kan menafkahkan waktu, tenaga, pikirannya kurang lebih sampai 1 bulan lah ya, untuk kemudian melakukan advokasi, melakukan pendampingan terhadap goals yang teman-teman create secara spesifik gitu. Nah, yang aku pengen tanyakan, goals itu terkadang kan, sorry to say, agak irasional gitu ya. Misal, Ya, kayak penghasilan 100 juta rupiah ya. dan lain-lain kan banyak aku melihat goals-goals yang menurutku tidak rasional gitu. Nah, bagaimana kemudian TVB bisa merasionalisasikan goals itu sehingga kemudian bawah sadar orang itu menerima, sementara posisinya dia bukan, misalnya bukan pengusaha, bukan seorang digital marketing, bukan seorang content creator gitu. Itu gimana, Teh? Ya, betul, betul Mas Hendra. Memang aku juga banyak ketemu situasi seperti itu. Jadi gini Mas, jadi gini. Hukum semestanya itu adalah kelimpahan hak semua manusia. Itu hukumnya Mas. Ya, kelimpahan Oke. udah ada di default diri dia tuh udah ada di sini saat ini sekarang. Nah, masalahnya itu masih di dunia kuantum, Mas. Masih di Hmm, alam potensi. Nah, di dunia kuantum itu, di alam potensi itu berada di frekuensi di atas 200, oke. di frekuensi bersyukur, berterima kasih, dan bahagia. Jadi, kalau si orang ini mau dari level manapun dia duduknya, kalau dia daily rutin sebelum tidur, dia terima kasih, ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tabungan semesta itu terbangun, Mas, untuk duit Oke. yang dia mau. Gitu loh, Mas. Hmm. Jadi ini memang ada term of condition gitu. Bahwa secara defaultnya kelimpahan tanpa batas tuh udah ditaruh di dunia kuantum dalam dirinya masing-masing. Tapi itu merealita atau tidak, atau dia akan rasakan itu dalam realita hidupnya atau tidak, tergantung seberapa besar cintanya dalam hatinya dia itu, dia getarkan dalam setiap hari dalam bentuk bersyukur, berterima kasih, menolong orang,
meringankan beban orang, menolong orang, memudahkan urusan orang, mendoakan orang. Nah, itulah yang akan jadi bahan-bahan proses penciptaan berupa tabungan semesta itu. Jadi biasanya aku kalau misalnya contoh nih Mas, ada temen TVB, aku mau manifestasi finansial 1 bulan 10 miliar kata dia. Ya, terus oke, boleh nggak aku tanya? Aku bilang gitu, karena semua prosesnya itu harus melalui tatanan hukum semesta. Mhm. Maksudnya gimana? Uang 10 miliar itu atau uang angkanya berapapun yang kita mau, dia itu berada di kuantum frekuensi di atas 200 atau frekuensi bersyukur dan berterima kasih bahagia. Sekarang aku tanya, aku bilang sama sama peserta gitu, kamu saat ini masih nggak ada benci sama orang, kesel sama orang, sebelah sama orang, belum maafin orang, karena frekuensi itu frekuensi di bawah 100, nggak sama frekuensi uang. Nah, ini harus dilepas dulu Mas Hendra, harus diterima dulu, diizinkan, dirasakan penuh, dan izinkan dia terurai. Nah, ini selesai, baru dia bisa quantum jam untuk mewujudkan itu. Caranya gimana? Caranya dia memang harus punya habit baru. Banyak bersyukur tadi sebagai bahan-bahan proses penciptaan apa yang dia mau itu terjadi. Karena material yang ada di dunia kuantum itu bisa ketarik itu sama rasa syukur, Mas. Jadi ketika kita bersyukur dan menolong orang lain, itu pintu abundant terbuka lebar, Mas Hendra. Mau dari manapun dia berasal sebenarnya. Nah, tapi kembali, ketika misalnya dia mau achieve angka 10M, aku tanya sama dia, paling besar pendapatan kamu berapa? Misalnya paling besar ternyata pendapatan dia 5 juta. Itu nggak bisa Mhm. Mas langsung 10M. Otaknya akan nolak gitu. Jadi harus ada tangga tangga menuju ke arah sana. Paling tidak 2 kali lipat dulu dari itu. Baru nanti naik lagi, baru nanti naik lagi. Berbarengan dengan tabungan semesta dia juga harus mengikuti proses itu. Karena apa? Karena ini kuncinya Mas Hendra ya. Mhm. Karena Allah dan sistem kerja semesta itu tidak akan mewujudkan dan tidak akan memberikan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu inginkan. Misal, aku mau lunas utang, semesta akan baca suara di bibir kamu, tapi semesta akan membaca identitas dirimu yang kamu refleksikan dalam rasa hati kamu. Kalau kamu banyak bersyukur, berterima kasih, bahagia, abandon, nolong orang, itu yang dibaca sama semesta dan itu yang dibalikin lagi. Berupa peluang, berupa rezeki, berupa jalan keluar hutang lunas, berupa banyak kemudahan dibalikin. Karena semesta itu kayak cermin, dia hanya membalikan. Tapi kalau kamu bilang, aku mau uang 10 miliar, aku mau utang lunas, mulut kamu ngomong gitu, tapi hati kamu, iya aku sebel sama orang itu, aku kesel, iya aku marah. Semesta baca ini, kemarahan, kesedihan, kedongkolan, dan itu yang akan dikabulkan untuk dikasih sama semesta berupa orang-orang baru yang bikin dia kesel, orang-orang baru yang bikin dia marah, orang-orang baru yang bikin dia makin menderita, karena itu request perasaan dia sendiri. Nah, itu yang nggak banyak teman-teman tahu, Mas Hendra. Dan itu yang Oke, terbuka di kelas kita. berarti kalau kita ngomong soal level emosinya Hawkins, David Hoskin, ya. itu memang benar-benar real dan di Abundant Revolution TVB melakukan pendampingan supaya kemudian level emosinya teman-teman itu naik, vibrasinya naik, energinya naik, selaras dengan apa yang selama ini jadi impian, jadi tujuan, tapi belum kesampaian. Begitu ya TVB ya? Betul sekali, Mas Hendra. Tapi kesadaran paling pertama adalah mengetahui, bisa nggak terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa kamu sudah yang tanpa batas itu. Bahwa kamu sudah ruang kesadaran, bahwa kamu adalah ruang kelimpahan. Kalau mau cepat ya, Mas Hendra, kalau teman-teman mau cepat nih, siapapun yang dengar YouTube ini, kalau mau cepat, stay sebagai kelimpahan dan kesadaran aja, itu udah bisa bikin cepat manifesto, Mas. Kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Kita bukan yang sedih itu, bukan yang marah itu. Kasih jarak, stop dulu sebentar, mundur 1 langkah. Jadi ini ada emosi, kita mundur. Kan biasanya kita melekat gini nih. Feby Hmm. gue marah, nah lo yang jadi marah. Feby gue kesel, atau aku cemas, nempel terus. Kita bukan itu. Bisa nggak mundur dulu 1 langkah? Ada cemas, ada kita yang sebenarnya kita. Kalau mau cepet itu mas, kita hadir sebagai ruang kelimpahan, ruang Kalau yang kesadaran. dilakukan TVB gimana supaya kemudian bisa stay di kesadaran tuh secara
konsisten gitu. Karena yang aku alamin gitu ya, ya kadang sadar, kadang ya misuh-misuh gitu ya, jangkrik duit gak balik-balik gitu kalau orang Jawa gitu ya, kurang ajar gitu. Itu masih muncul kayak gitu tuh gimana? Gimana Teh Febi? Mas Hendra, aku juga hidupnya dulu kayak Mas Hendra. Ada piutang di mana-mana, banyak piutangnya di mana-mana. Sampai ketemu ini, Mas, aku sadar bahwa everything is energy. Hmm. Mas Hendra energi, aku energi. Bukankah Hmm. uang juga energi? Yes, oke. Bukankah kita sama kayak uang, energi? So, kalau kita adalah energi, uang adalah kita, kita adalah uang, karena satu sama lain itu adalah sama-sama energi, tinggal disamain aja frekuensinya, dan kita akan berada di dalam pusaran itu. Hmm. Aku biasanya malah sending love, Mas, sama yang belum bayar utang. Oh gitu ya. Jadi jadi Tapi itu justru salah satu pelajaran penting. mendoakan mereka kirim cinta dari Doakan mereka jauh. sehat, doakan mereka lancar, doakan mereka berkelimpahan, tapi mendoakannya dengan fully, truly love. Cinta yang benar-benar cinta. Kenapa, Mas Hendra? Karena aku sama yang punya piutang, aku sama yang ngutangin aku itu adalah satu. Ini ilmu Aku gila sih. dan dia adalah satu. Tidak ada keterpisahan di antara kita. Karena dia adalah cerminan aku. Ketika dia datang bikin aku kesel nggak bayar utang, artinya dia lagi jadi tukang pos untuk kasih tahu aku, Feby, ada endapan emosi. Kamu Oke, terima oke. itu dan izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi aku biasanya nih, kalau tadi Mas Hendra tanya, Feby kalau ada ngeselin gimana? Nah kan beberapa hal aku lagi punya goal nih Mas. Hmm, Contohnya nih, kemarin-kemarin aku lagi punya goal pengen punya mobil baru lagi setelah mobil yang satu lagi kemarin itu udah datang. Oh, mantap. Aku iseng Mas, maksudnya mau ngasih cerita ke teman-teman cara manifest berapa lama itu. Zenith Hybrid Mas, Zenith Hybrid yang sekarang lagi seru-seru gitu kan, yang ada yang buat anak-anak aja lah, kalau kumpul kan banyak kan enak. Nah aku lagi manifestin itu. Pertama rekening bank aku kosongin dulu, rekening bank yang biasa kurang keluar uang masuk keluar masuk itu aku kosongin dulu. Nah, aku manifest itu nih, goal. Nah, biasanya kalau ada yang kesel-kesel kayak tadi ya, ke-trigger, aku gini, siknya semesta, ini Jenik mau cepet dateng, gitu. Atau kalau uang udah tinggal tipis, aku tulis, aku uang 500 juta lebih sudah Feby terima di rekening bank dengan mudah dan menyenangkan. Itu goal. Lalu kalau ada yang bikin kesel, tiba-tiba gitu ada teman fitnah misal, atau tiba-tiba ada yang nikung bisnis atau apa, aku nggak anggap serius, kan hidup cuma permainan, Mas. Dan senda gurau belaka. Jadi ketika ada Itu situasi yang ya. nggak enak, aku gini, wah, siknya semesta 500 juta bentar lagi, beneran mau belanjain. Selalu dan selalu kayak gitu. Setiap saat seperti itu. Semakin dibecandain si Jenny akan datang. Semakin dibecandain itu angka 500 juta akan masuk. Dan itu memang terjadi seperti itu. Dan selalu begitu kalau dalam Iya, kehidupan iya, iya, aku. iya, iya. Jadi tiap Aku hari tuh bercanda aja gitu hari-hari nih. Nih aku cek gitu ya dari pagi sampai siang kayak gini. Kayaknya nggak ada cerita yang nggak enak. Orang semuanya perayaan. Sekarang Mas Hendra gini ya. Allah sama dengan cinta. Oke. Oke? Okay? Allah sama dengan cinta. Energi tanpa batas, kekosongan yang berisi penuh, kekosongan itu berisi cinta, Mas. Entitas tanpa batas, kecerdasan semesta itu berisi cinta. Dan kita bagian dari itu. Artinya kita juga adalah cinta itu sendiri. Oke? Okay? Kalau bicara cinta, cinta itu adalah keutuhan. Oke. Maksudnya apa? Cinta itu dia selalu judulnya utuh. Bahagia, sedih, utuh, Mas. Itu cinta. Gelap, terang, utuh itu cinta. Seneng, sedih, cinta. Disayangi, disakiti itu udah keutuhan, itu cinta. Kita terima itu sebagai satu paket, itu adalah diri kita. Kalau kita hanya menerima bahagia aja, nggak menerima yang sebaliknya, yang dihianati, ini bukan keutuhan. Kalau kamu menolak yang satu, bukankah kamu sama aja nolak diri kamu sendiri? Oke, oke, Dan oke. itu yang terjadi dalam cerita looping. Ya, ketika kita tolak, nggak mau, kamu menolak dirimu sendiri. Dia akan looping, terjadi lagi di orang yang baru, kamu tolak lagi, terjadi lagi di orang yang baru, kamu tolak lagi, sampai kamu mentok, dan sampai pada akhirnya kamu nyerah, dan pada saatnya kamu akan nyerah total, dan sampai ujung-ujungnya juga bakal ketemu kesadaran. Terus Yes. judulnya mau ketemu kesadaran sekarang, atau mau ketemu kesadaran nanti 40 tahun lagi setelah muter-muter.
setelah muter-muter capek, mau pilih mana gitu. Substansinya kayak gitu Mas sebetulnya tentang materi ini, tentang cinta ini. Oke, oke, Gitu Mas oke, Hendra. oke. Jadi Nah, gambaran ini yang perlu banget jadi keywordnya kita. oke, oke. Nah, Gitu Mas. eh jadi yang menarik yang disampaikan Teh Feby itu, mau kebaikan, mau keburukan, semuanya harus kita terima. Kita jadi ruang aja, kita Yes, kosong aja, gitu ya. yes banget. Aku tuh tipologi orang yang apa ya, ketika mau ada sesuatu gitu, kadang tuh udah terasa terlebih dahulu gitu, Teh Feby. Biasanya nih kalau di narasumber ngaji Roso kan udah ya booming gitu. Udah gak lama kemudian pasti ada yang pengen bajak lah, pengen wah pokoknya kita bikin sendiri yuk kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu ya. Dan aku tuh sempet nanti TVB juga pasti kayak gitu deh kayaknya gitu. Cuman aku sama tim udah ya udahlah nggak masalah. Toh ya nanti biasanya kan kayak gitu juga terus tiba-tiba malam-malam apa tuh namanya TVB cerita bla 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 lo beneran kan akan terjadi gitu ya. Dan saat itu kemudian itu menunjukkan oh iya TVB ternyata memang beda dengan yang lainnya, kayaknya kita emang bener-bener jodoh deh. Mantap lah pokoknya ya. Eh, Dan dan aku di situ semesta aku aku tertenyum. menghargai sih Mas perjalanan awal. Perjalanan Mm-mm, awal itu mm-mm. harus very appreciate banget sih sama Ngaji Roso Mas. Referensi. Oke, Teh, Ya, eh kita kan tidak semua teman-teman itu bisa ikut kelas gitu ya. Makanya ya. kita juga menyediakan rekaman kelas gitu bagi sahabat semuanya supaya keilmuan ini bisa tersebar luaskan tanpa kemudian ada dikotomi Badan Revolution khusus buat orang-orang yang menengah ke atas aja gitu. Jadi siapapun bisa mengakses keilmuan ini ya TVB ya. Ya, tujuan utamanya itu Mas Hendra. Karena Betul. memang TVB lagi-lagi selalu menekankan kita harus saling membantu satu sama lain gitu kan ya. Makanya sekali lagi bagi teman-teman yang belum bisa ikut kelas, nggak masalah. It's okay, tidak masalah. Teman-teman tetap bisa belajar mengikuti video-video kita. Nanti kita juga ada potongan-potongan video yang kita share di channel Badan Revolution TVB. Itu teman-teman juga bisa nikmati. Teman-teman bisa akses rekaman dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan bagi teman-teman yang memang pengen ikutan kelas, nanti yang pendampingan 30 hari, call one on one itu sekali lagi bukan kemudian TVB telepon 1 jam, 1,5 jam gitu ya, dengan peserta yang segitu banyaknya kayaknya nggak masuk akal. Jadi teman-teman nanti akan disapa. Itu hanya bonus saja, disapa Ya, sama TVB 5 sampai 10 menit. Karena secara betul. keilmuan, secara substansi semuanya udah ada di kelas dan teman-teman didampingi di dalam grup gitu. Gitu ya Teh ya. Ini perlu Betul dijelaskan ke banget. teman-teman ya. Betul banget. Bahkan kan ada 3 tim Ngaji Roso kan yang akan membantu teman-teman kan. Ada Mbak Manda, ada Mbak Farida, dan ada juga Mas Hendar. Untuk nanti bantu teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan mereka bisa bantu jawab juga. Begitu Oke. Mas Hendra. Jadi udah luar biasa deh Ngaji Roso. Dedikasinya buat teman-teman. Aku bener-bener terima kasih banyak untuk semesta, untuk segala proses yang sudah berjalan. Banyak sekali teman-teman yang tertolong. Nah, Begitu Mas Hendra. sekarang aku pengen ke Mbak Cantik yang lagi makan itu, Ibu Cantik yang dari Malaysia itu ya, yang lagi dengerin TVB sambil Ya, Ya ngemil ampun, gitu ya. ampun. Mbak Norita, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, amazing, amazing. Oke, aku pengen dong denger ceritanya, kesan pertamanya pada saat Mbak Norita mengikuti kelas, mengikuti bimbingan dari TVB, yang dirasakan apa, terus after kelas itu bagaimana gitu, mungkin bisa di-share ke sahabat semua sehingga ini bisa mengedukasi, menginspirasi, dan menggerakkan, menyadarkan teman-teman, oh Norita bisa, aku juga bisa dong gitu Iya, kira-kira iya, gitu iya, ya. betul.